Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hardianis, mahasiswa IAIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di dalam video sekarang, saya akan membahas tentang lingkungan hidup, yang dimana lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah, lingkungan memegang perannya sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yang merupakan bagian utama dari lingkungan hidup adalah lingkungan yang sangat dinamis karena banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi, dan siklus biogeokimia dapat berlangsung. Secara definisi, lingkungan hidup di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentuk alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik itu fisik, biologis, maupun berbagai proses alamiah yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung kehidupan. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Segala proses yang terjadi di dalam lingkungan alami terjadi dengan sendirinya dan dalam keadaan tetap seimbang. Contoh lingkungan hidup alami adalah hutan primer yang segala kehidupan dan isi di dalamnya belum terkena campur tangan manusia. Lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Ada juga lingkungan hidup binaan atau buatan. Itu mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana, teknologi modern. Lingkungan hidup alami diubah sehingga dapat dimanfaatkan karena kebutuhan hidup manusia yang cenderung selalu bertambah. Setiap kegiatan pembangunan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen ekosistem lingkungan. Itu sebagai lokasi pembangunan, dampak pembangunan tersebut tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total. Akan tetapi, upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul dapat ditoleransi oleh lingkungan. Untuk mewujudkannya, yaitu dengan pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan, karenanya perlu pemahaman tentang konsep ekosistem, asas ekologi dan lingkungan, konservasi, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ada juga permasalahan lingkungan hidup, yang dimana masalah lingkungan terjadi sebagai akibat timbulnya salah satu dari kondisi-kondisi seperti melampaui kemampuan suatu komponen
adanya ketidakseimbangan di antara komponen, terganggunya fungsi komponen atau sama sekali tidak mampu berfungsi seperti biasanya. Masalah lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Peristiwa alam. Peristiwa alam atau kejadian yang terjadi secara alamiah seperti gempa bumi, longsor, kebakaran hutan oleh petir, banjir, letusan gunung berapi, dan lain-lain, telah banyak menimbulkan masalah lingkungan hidup. Gempa yang terjadi di daratan dapat menyebabkan tanah retak-retak, bentang alam longsor, kerugian harta benda, kematian manusia dan hewan, dan lain sebagainya. Namun ada juga pencemaran. Masalah pencemaran timbul bila mana suatu zat atau energi yang tingkat konsentrasi sedemikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan, baik langsung atau tidak langsung. Dan pada akhirnya, lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Timbulnya pencemaran berkaitan erat dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain kegiatan industri. Dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, kepulan asap, kebisingan, dan lain-lain. Kegiatan pertambangan berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan-lahan bekas pertambangan. Kegiatan pertanian, terutama akibat residu pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida, insektisida, herbisida atau fungisida. Untuk hama demikian pula pemakaian pupuk anorganik. Dengan begitu timbulnya berbagai penyakit, perkembangan industri, dan teknologi tidak selamanya menjadi alat pemuas bagi kehidupan manusia. Sekian dari podcast saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.